Baik, kita akan lanjutkan dengan 12 konsep keselamatan. Di materi yang saya share itu ada ini ya. Ini tentu diambil dari materi perkuliahan yang banyak diajarkan di beberapa perguruan tinggi teologi, terutama di STI Yogyakarta dan juga CT-CT yang lainnya. Ya, yang lainnya saya lihat pun di GBI juga mengutip hal ini ya. Ya, saya lihat mereka punya pengajaran tentang keselamatannya bersemua. Mari kita perhatikan. Apa saja 12 konsep keselamatan itu. Yang pertama adalah yaitu konsep pilihan. Kemudian konsep pengganti, konsep penebusan, konsep pemuasan, konsep perpalingan, konsep pendamaian, kemudian regenerasi atau lahir baru, konsep pembenaran, konsep pengangkatan, persatuan, penyucian, dan pemuliaan. Nah, ini harus dipahami semua dengan baik dan benar, supaya dengan demikian kita nanti punya kesimpulan yang baik akan keselamatan. Ya, keselamatan. Jadi bukan lagi kata orang atau kata gereja atau kata kata siapa, tapi adalah kata Alkitabnya itu ya. Nah, bahwa ini semua ada di dalam Alkitab, ada data dan faktanya ya. Oke. Mari kita lihat satu persatu. Ya, satu persatu. Yaitu konsep pilihan atau disebut dengan election ya. Kita perhatikan ya, pilihan. Ya, pilihan. Pengertian pilihan itu apa? Jadi konsep pilihan itu adalah perbuatan Allah. Yaitu perbuatan Allah memilih, ya, memilih pribadi-pribadi yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Siapa yang memilih? Yang memilih bukan manusia, tetapi yang memilih adalah Allah sendiri. Pilihan Allah bukan disebabkan, bukan dipengaruhi oleh di luar dirinya. Ya, di luar dirinya. Ya lagi. Pilihan Allah bukan disebabkan ya, oleh apa yang ada di luar dirinya. Tapi pilihan itu ada pada dirinya. Berarti adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ya, untuk memilih. Ya, untuk memilih. Ya, untuk apa? Supaya diselamatkan. Diselamatkan menjadi umat Tuhan, menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Siapa saja sekarang menjadi anggota tubuh Kristus di dunia ini, atau segala orang percaya di dunia ini, maksudnya di segala tempat, orang percaya di segala tempat, kalau sudah menjadi bagian tubuh Kristus, itu karena Tuhan yang memilih, ya. Jadi pilihan itu terjadi kapan? Pilihan itu terjadi bukan spontan, bukan suatu dadakan, tapi pilihan itu sudah direncanakan, bahkan sudah terjadi dalam kekekalan masa lampau. Artinya sebelum saya ada di dunia ini, sebelum saudara ada di dunia ini, rencana dan pilihan itu sudah ada pada Tuhan. Ya. Siapa orang tua kita, siapa anak cucu kita tidak bisa memilihnya supaya dia diselamatkan. Bahkan kita belum tahu rupa seperti apa atau siapa, dan kita punya keturunan, tapi pasti punya keturunan. Kita nggak bisa melihat merencanakan itu sebelum dia ada di dunia ini. Kita tidak bisa memilih sesuatu untuknya sebelum dia ada di dunia ini. Tapi Tuhan dengan kemahatauannya, dengan kemahakuasaannya sudah tahu nanti Fernando siapa anak-anaknya, siapa cucu-cucunya. Nah, Tuhan sudah tahu. Sudah tahu. Sudah tahu. Kita belum tahu. Dan Tuhanlah yang akan menentukan pilihan ya bagi manusia itu. Nah, itu ya dari masa lampau. Adakah ayat Alkitab nanti yang menjelaskan demikian? Ada, ya. Ya, ada. Oke. Misalnya kita perhatikan dalam Yohanes 6 ayat 44. Ya, coba minta tolong satu orang bisa menolong membaca.
Yohanes 6 ayat 6 ayat 44. Ada yang bisa menolong? Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 24. 44. Yohanes 6 ayat 44 begini firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Perhatikan ayat ini sangat jelas ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Kristus. Ya, ini sangat jelas. Jikalau ia, maksudnya manusia, tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Kristus. Kan? Tidak seorang pun dapat dibangkitkan pada akhir zaman kalau bukan Kristus yang memilihnya, memanggilnya. Itu kalau bukan Bapa yang memanggilnya. Jadi sangat jelas ayat ini. Jadi kata tidak ada seorang pun. Ya, jadi tanpa kecualian ya, tidak seorang pun. Nah, ini artinya apa? Bahwa inisiatif untuk memanggil, memilih atau pilihan itu terletak pada Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Jadi berarti Allah berhak menentukan pilihannya dan manusia bebas untuk menanggapi hal tersebut. Silakan, gitu ya. Oke. Nah, seringkali ada pertanyaan begini nih. Yang pertanyaannya gini, Allah tidak adil dong terhadap mereka yang tidak dipilih. Nah, kalau gini, berarti kan ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Betul kan? Lalu ada yang orang bertanya, berarti Tuhan tidak adil bagi mereka yang tidak dipilih. Katanya Tuhan itu Maha Kasih. Manusia itu kan ciptaannya. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan tega sekali untuk tidak dipilih, terus binasa masuk neraka. Tidak adil. Ini kata tidak adil. Ya. Apakah memang benar Tuhan itu tidak adil? Coba kita perhatikan. Jawabannya gimana? Putus-putus ya? Jelas nggak suara saya? Putus-putus, Sudah Pak. sudah jelas, Pak. Sudah? Oke. Sudah jelas. Baik, lanjut. Yuk, kita perhatikan jawaban dari pertanyaan ini. Kenyataan yang tidak dapat dibantah ialah bahwa sekalipun manusia sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah, dan semuanya dibawa ke hukuman Allah. Ini ya, hukuman Allah. Ini penting kita perhatikan. Sekali lagi, kenyataan yang tidak dapat dibantah ialah bahwa sekalipun manusia sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah, dan semuanya itu dibawa ke hukuman Allah. Kalau ada yang diselamatkan, sekali lagi, itu semata-mata karena anugerah Allah. Semua manusia sudah berbuat dosa. Sebaik apapun manusia, kita kan sudah belajar itu konsep dosa ya. Sebaik apapun manusia, tetap ada dosa. Misalnya, kalau dikatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, lalu menjauhkan diri dari Yesus, tidak percaya kepada Kristus, itu udah dosa. Menjauhkan diri dari Allah, dia berbuat baik tapi menjauhkan diri dari Allah, itu udah dosa. Maka orang seperti ini, itu bisa memperoleh keselamatan semata-mata karena anugerah Allah. Ya, mereka yang yang dikatakan mereka yang tidak terlambat bukan tidak dipilih, tetapi mereka yang menerima hukuman setimpal dengan dosa-dosa mereka. Nah, ini kita perhatikan nih. Kalau di di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, sebenarnya Tuhan menghendaki supaya semua manusia itu diselamatkan. Itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jangan ada yang binasa, tapi harus bertobat, kata Petrus ya. Dia bertobat. Nah, tapi kita perhatikan. Pertama, dosa itu sudah membawa kepada maut. Hukuman kekal, Roma 3:23, Roma 6:23. Itu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya Allah sudah datang memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus.
tapi tetap ditolak oleh manusia. Ya kan? Ditolak oleh manusia. Oke, maka perhatikan. Sekali lagi, walaupun Allah menyelamatkan sebagian dari manusia di dunia ini, itu sudah merupakan anugerah yang besar. Itu sudah menjadi satu anugerah. Ya kan, satu anugerah. Nah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan tidak adil loh kalau Tuhan hanya bagi mereka yang tidak dipilih. Nah, ya coba orang berdosa tidak percaya kepada Kristus tetap diselamatkan. Nah, berarti semua agama benar, semua kepercayaan, semua keyakinan benar. Ya kan? Nah, berarti keselamatan dalam Yesus Kristus sebenarnya tidak penting, tidak perlu dia datang ke dunia ini. Nggak perlu, ya kan? Nah itu untuk apa dia berinkarnasi? Nah itu. Semua agama benar kok. Semua agama semua mengajarkan keselamatan. Mereka tidak dipilih. Akhirnya menjadi dipilih misalnya. Menjadi dipilih misalnya. Semua agama, semua manusia di dunia ini. Tidak satu pun yang masuk neraka. Semuanya masuk surga. Ya, justru di sini kita lihat keadilan itu. Keadilannya di mana? Orang berdosa yang tidak percaya dihukum, itu adil. Orang yang percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan, itu menunjukkan keadilan sekaligus menunjukkan kasih Tuhan. Gitu. Ya, justru kehadiran Yesus dan mati di kayu salib itu menunjukkan dua hal, yaitu kasih dan keadilan. Saya sudah pernah berikan suatu ilustrasi ya, saya tidak perlu ulang lagi itu ya. Ya, ilustrasi yaitu bagaimana seorang raja menyelamatkan ibunya yang melakukan pelanggaran di kerajaan, yaitu mencuri barang kerajaan, padahal sudah tahu aturan dalam kerajaan itu siapapun yang mencuri, ya, mencuri harta atau barang dari kerajaan itu hukuman mati, akan dihukum mati. Ternyata ya, pelakunya adalah ibunya sendiri. Nah, bagaimana seorang raja, ya, menyelesaikan masalah itu? Kalau dia menghukum mamanya dengan rajam dengan batu mati, di mana kasihnya? Padahal sudah mengandung selama 9 bulan, lalu melahirkan, membesarkannya, lalu dihukum oleh anaknya dengan mati. Itu kan? Lalu kalau dia tidak menghukum ibunya, ya tidak menghukum ibunya, nah, di mana keadilannya kepada rakyat yang dalam kerajaan? Padahal ada aturannya. Nah, lalu di mana bisa bertemu kasih dengan keadilan itu? Yaitu akhirnya raja itu sendiri ya merelakan diri untuk dihukum mati menggantikan ibunya. Dua-duanya jalan, keadilan dan kasih jalan. Ya kan? Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita manusia berdosa ini. Yang seharusnya kita yang dihukum mati, tetapi nanti kita lihat ada namanya konsep pengganti. Ya, konsep pengganti. Digantikan oleh Yesus. Ya, disitulah ketemu itu apa? Kasih dan keadilan itu. Ya, oke. Kita perhatikan ya. Jadi ini jawabannya tadi. Semua karena anugerah Tuhan ketika orang diselamatkan. Kemudian ada lagi bentuk pertanyaan begini, sering. Allah memilih kasih atau memandang orang-orang dalam pilihannya sehingga tak dapat memilih sebagian untuk orang. Jadi katakan ketika seorang dipilih untuk diselamatkan atau ada yang dipilih untuk diselamatkan, maka mengatakan berarti Tuhan itu pilih kasih. Ya, Tuhan itu pilih kasih. Membeda-bedakan. Ya, membeda-bedakan. Apakah benar demikian? Ya, jawabannya tentunya tidak mungkin demikian. Karena tidak ada satupun yang baik dari segi manusia untuk dipilih oleh Allah. Perhatikan. Tidak satupun di dunia ini manusia karena kebaikannya, karena kesalahannya ataupun yang lainnya itu layak untuk dipilih.
oleh Allah. Tidak. Kalau syaratnya itu dari manusia, maka tidak satupun manusia memenuhi syarat untuk dipilih. Itu yang pertama. Ya. Jadi tidak satupun yang dapat diandalkan atau dipilih dari manusia ini. Tidak. Ya. Dari segi lainnya kiranya dikatakan tidaklah dilupakan bahwa Allah juga bebas merdeka dalam kehendaknya. Ini juga kita harus pahami. Tuhan punya kehendak bebas untuk memilih siapa yang diselamatkan. Tidak bisa diprotes oleh manusia. Tidak bisa didemonstrasi oleh manusia. Oleh siapapun itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pilih kasih. Nah, Tuhan punya kehendak bebas. Punya kedaulatan untuk hal itu. Ya. Nah, dan ini juga adalah karakternya Kristus. Karakternya Tuhan untuk memilih. Itu sudah karakternya. Namanya sudah karakter dalam Kristus. Tidak bisa diubah oleh orang-orang ataupun oknum-oknum atau kekuatan apapun di luar dirinya. Itu sudah karakternya. Ya. Oke. Jadi pertanyaan itu berarti jelas ya. Nah, jadi Tuhan tidak pernah pilih kasih. Ya, tidak pernah pilih kasih. Oke, ada lagi di sini pertanyaan ya. Kita perhatikan pertanyaan yang sering begini. Sorry. Pertanyaan ini. Kalau memang Tuhan yang memilih, hal ini melemahkan ketaatan orang-orang Kristen, yaitu orang beriman. Karena Allah telah memilih menjalankan semuanya bagi mereka. Ya, bagi mereka. Ini melemahkan sehingga mengakibatkan manusia itu tidak taat. Karena Tuhan yang memilih. Artinya tidak ada sesuatu yang dikerjakan dilakukan oleh manusia sehingga menunjukkan karena Tuhan yang memilih ya sudahlah. Nggak perlu taat, Tuhan juga yang memilih gitu. Nah ini apakah benar demikian? Nah, ini perlu kita jawab ya. Ya, jawabannya apa? Ya, jawabannya oke, kok bisa ke sini lari ya sebentar. Jawabannya ini, ya. Keselamatan sesungguhnya termasuk juga kelahiran baru dan penyucian secara progresif menuju ke akhir yang menang. Artinya apa? Kita perhatikan di sini. Orang yang sudah dipilih oleh Kristus, oleh Tuhan, oleh Bapa, dia itu adalah suatu pekerjaan Tuhan, melahirbarukan, dan juga akhirnya dia hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam ketaatan, sampai akhirnya dia menang, mengakhiri kehidupannya beriman kepada Yesus. Ya, artinya apa? Orang yang dipilih Tuhan itu memberikan suatu kekuatan, kemampuan kepada manusia supaya dia memelihara, menjaga keselamatan itu sampai akhir dari hidupnya. Bukan mempertahankan ya mempertahankan seolah-olah nanti bisa hilang dan yang lain. Tuhan berikan kemampuan menjaga, memelihara supaya dia menang atas hidupnya sampai akhir dari hidupnya. Itu orang yang sudah dipilih Tuhan. Jadi bukan dipilih biarkan gitu. Jangan sampai pemahaman begitu, dipilih lalu biarkan, tergantung kepada manusia. Terserah mau taat atau tidak, yang penting saya udah pilih kamu. Bukan begitu juga. Tuhan bertanggung jawab terhadap orang yang sudah dipilihnya. Jadi keselamatan sesungguhnya termasuk kelahiran baru dan penyucian secara progresif itu adalah yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh manusia, kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah ini dikatakan oleh Calvin ya Calvin. Oke. Nah itu pertanyaan yang sering muncul tentang pilihan ya. Kemudian adalah pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain. Kalau memang Tuhan sudah memilih, Tuhan yang memilih, dengan kehendak bebasnya, maka dikatakan hal ini membuat orang menjadi sombong. Karena sudah dipilih oleh Allah. Nah, apakah demikian? Nah, ini tentu orang yang sudah dipilih Allah kalau dia sudah sadar dipilih oleh Tuhan, seharusnya tidak sombong. Mengapa? Karena dia mengerti itu adalah anugerah Tuhan. Mari kita perhatikan. Akibat dari pilihan Allah, dia harus sadar
bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Allah dan perbuatan Allah. Ialah adanya motivasi bagi hidupnya menjadi orang yang rendah hati. Ya. Orang yang sudah dipilih, kalau menjadi sombong, berarti dia tidak mengerti, tidak memahami bahwa pilihan itu karena anugerah. Kalau dia memahami pilihan itu, Tuhan memilih itu karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, seharusnya dia sadar itu karena perbuatan Allah, maka dia tetap hidup rendah hati. Semua karena anugerahnya, semua karena kebaikan Tuhan. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab Efesus, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena sudah memperoleh keselamatan, karena anugerah, karena kasih karunia, karena iman. Jangan ada orang memegahkan diri, jangan ada orang menyombongkan diri. Tuh ya. Ya. Jadi orang sesungguhnya akan menjadi tinggi hati apabila merasa bahwa usaha dan kebaikannya yang menyebabkannya selamat. Nah ini. Kan banyak sekarang ini agama-agama yang mengajarkan ini. Ya kan? Ceramah-ceramahnya pun menunjukkan kesombongan. Ya, kesombongan apa? Orang Kristen, orang Nasrani, orang-orang Katolik katanya. Semua mereka adalah orang-orang kafir yang pasti semua yang masuk neraka. Itu kan suatu kesombongan itu. Dan kita ini layang disiapkan untuk masuk surga. Gitu kan. Nah, mengapa? Karena dia berpikir dengan perbuatannya, dia sebagai penceramah, dia sebagai yang berusaha menegur dosa, berbuat baik, beramal, miliknya dia surga. Dia selalu penentu surga. Di dunia ini banyak manusia penentu surga, penentu neraka. Ya, ajaran manusia sekarang ini tentang surga itu banyak. Nanti kalau sudah meninggal ketemu dengan 72 bidadari. Nah, itu penentuan siapa? Bukan penentuan dari Tuhan. Itu penentuan dari manusia. Ya kan? Nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, kita di surga akan kerjanya adalah kawin terus gitu kan. Nah, kawin. Ya kita tidak perlu susah-susah mencari wanita seperti di dunia ini. Tuhan sudah sediakan. Pikirannya seks. Itu siapa? Ya konsepnya manusia. Ya kan? Nah itu. Ceramah berani banget loh. Kita perhatikan itu ya, kayak tadi di YouTube itu kan. Itu luar biasa. Menjadi sombong malah justru. Kesombongan yang hebat luar biasa. Tapi bagi kita yang memperoleh keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus, tidak membuat kita menjadi sombong. Justru membuat kita merendah hati. Mengapa? Karena keselamatan itu bukan karena kita, bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan. Ya, maka tidak ada alasan dikatakan orang dipilih menjadi orang sombong. Ya, oke. Kemudian ada lagi bentuk pertanyaan, ya tentang ada orang bertanya tentang pilihan. Katakan begini, hal ini melemahkan desakan keperluan untuk bertobat bagi semua orang. Karena sudah dipilih, yang nggak usah bertobat. Kau juga sudah dipilih kok. Kau sudah ditetapkan untuk selamat, sudah dipilih. Nggak usah bertobat. Ya kan? Kejahatan jalan terus. Dosa jalan terus. Selingkuh jalan terus. Mencuri jalan terus. Sudah dipilih kok. Suatu saat pasti bahwa saya tidak dipilih. Saya nggak mau bertobat. Ya kan? Ada orang yang mengatakan demikian. Kan sudah ada pilihan Tuhan. Nah, sudah pilihan Tuhan. Nah, atau yang lain, penginjilan sedunia akan terbatas lingkup jangkauannya. Atau mengatakan tidak usah menginjil. Enggak usah menginjil. Kenapa? Karena Tuhan sudah menentukan siapa yang akan dipilih dan diselamatkan. Nah, ini tentu ada suatu bentuk-bentuk pernyataan dan pertanyaan yang tidak benar, ya. Ya. Kita perhatikan. Ya, perhatikan. Apa menjadi jawabannya? Jawabannya karena tidak seorang pun tahu siapa yang telah ditetapkan dalam kekekalan masa lampau, yaitu diantara semua orang berdosa yang tidak layak diterima Allah dan usaha untuk mengetahui cara diselamatkan. Tidak seorang pun yang tahu. Oke. Kita manusia, kita tidak tahu siapa yang diselamatkan di dunia ini. Kita tidak tahu.
Dengan cara apa? Awalnya kita tidak tahu. Awalnya kita tidak tahu, manusia tidak tahu. Tetapi Tuhan menunjukkan cara bagaimana kita memperoleh keselamatan. Dengan tadinya buat manusia itu tertutup, rahasia. Tapi Tuhan sudah keluar dari rahasianya itu. Sehingga kita bisa mengetahui. Terutama kita yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita tahu. Bagi yang belum percaya ya tidak mengerti rahasia itu, masih tetap ada di dalam keyakinan kepercayaan sendiri. Ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kita supaya terus memberitakan Injil. Yang tahu siapa diselamatkan itu siapa? Yang tahu siapa yang dipilih itu siapa? Adalah Tuhan sendiri. Manusia satupun tidak tahu. Akibat dari ketidaktahuan inilah sebabnya kita diutus untuk memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Oke, jadi tidak ada alasan karena sudah dipilih nggak usah beritakan Injil. Itu keliru, itu salah, ajaran yang tidak benar. Ya. Nah, pengertian akan hal ini di samping membuat orang berdosa, berjaga-jaga atau was-was dan rendah hati juga akan menyebabkan orang yang baru beriman tergantung pada kuasa Roh Allah dalam penyucian dirinya. Justru itu, ya. Nah, dengan dia dipilih memperoleh keselamatan, justru dia harus berjaga-jaga akan keselamatannya, ya. Berjaga-jaga bukan berarti ya, tadi katakan supaya takut hilang, bukan ya, bukan ya. Yang menunjukkan suatu ketaatan, kerendahan hati, ketergantungan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus. Roh Kudus ini perannya apa? Roh Kudus itu perannya adalah ya menolong orang mengerti Injil, mengerti siapa Yesus. Itu. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu berperan menjamah hati orang yang sudah dipilihnya supaya beriman kepada Yesus. Supaya diselamatkan, supaya dimateraikan. Roh Kudus ini juga yang terus menguatkan dia supaya dia taat selama hidupnya, bahkan selama-lamanya supaya beriman kepada Yesus. Siapa itu? Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu ada nggak bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus? Berdiam dalam kehidupannya? Tidak ada. Roh Kudus itu hanya diam bagi orang yang percaya kepada Kristus. Maka dikatakan dalam kitab Yohanes juga dikatakan hanya orang yang mengaku Yesus Kristuslah. Dikatakan mereka yang didiami oleh Roh Kudus yang dapat mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Sekali lagi, mereka yang sudah memiliki Roh Kudus yang dapat mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Tanpa itu tidak mungkin. Maka orang yang menolak Yesus Kristus adalah Tuhan, maka itu bukan dari Roh Allah, tetapi dari roh antikris. Itu artinya orang yang tidak punya Roh Allah, ya. Sangat jelas itu ya. Baik. Itu konsep pilihan. Sudah selesai satu konsep pilihan, ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditahan dulu ya. Nanti kita diskusikan. Kita lanjutkan dengan konsep yang kedua. Disebut dengan konsep pengganti. Ya, konsep pengganti. Ya, konsep pengganti. Perhatikan pengertian atau definisi dari konsep pengganti. Ya, konsep pengganti itu adalah kematian Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus di kayu salib itu sebagai ganti bagi manusia yang percaya kepadanya, yang telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Jadi konsep pengganti ini dapat dijabarkan dalam kata, depan bahasa Yunani nanti kita lihat kata huper, ya, kata huper, ya, atau disebut dengan in the place of, ya, yaitu anti. Kita perhatikan di sini konsep pengganti. Artinya sederhananya, kematian Yesus di kayu salib itu untuk siapa? Ada orang yang mengatakan menggantikan, ya, menggantikan, ya, menggantikan apa? Menggantikan boleh dikatakan
yang setan yang menggantikan menebusnya untuk melakukan itu untuk menebusnya, menggantikannya dari ancaman setan gitu kan. Bahwa dengan setan itu mengatakan manusia akan dihukum, akan binasa. Misalnya contoh seperti itu. Atau menggantikannya itu karena dorongan dari manusia. Jadi bukan hanya karena dorongan dari setan. Gitu kan? Jadi seolah-olah Yesus mau menggantikan itu karena takut kepada setan, karena pertimbangan dari pekerjaan setan. Bukan. Ya bukan. Dan juga bukan karena dorongan dari manusia. Bukan. Tapi sekali lagi, karena belas kasihan. Karena belas kasihan dari Bapa, belas kasihan dari Yesus Kristus. Maka dengan rela Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dunia berinkarnasi dan sampai mati dan taat sampai mati di kayu salib. Itu dikatakan dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9 ya. Taat sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita yang sudah percaya. Memang dilakukan itu untuk manusia secara keseluruhan. Tapi akan efektif ya, akan efektif dan secara otomatis bagi mereka yang sudah percaya kepada karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Ya, itu ya. Nah, ada beberapa kita perhatikan, ada beberapa teori yang salah tentang kematian Yesus. Ya, beberapa teori yang keliru yang salah tentang kematian Yesus. Yang pertama adalah marturial teori atau dimaksud dengan teori mati syahid. Ini adalah pengertian-pengertian seperti inilah yang nanti sehingga terjadilah penolakan kepada bahwa Yesus sesungguhnya yang mati. Seperti Injil Barnabas, Injil yang palsu itu ya, kesaksian yang palsu itu. Tapi kalau dibaca di Injil Barnabas itu, yang dipercayai juga agama lain, itu benar ya, bahwa yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu adalah salah satu muridnya namanya Yudas Iskariot. Itulah yang mati. Itulah yang disalibkan. Bukan Yesus. Nah, itu ada di Injil Barnabas ya. Oke. Nah, Yesus itu sebenarnya dikatakan mati syahid. Adanya unsur dipaksaan yang dilangi oleh ajaran-ajaran yang tinggi dalam kehidupannya yang saleh. Jadi ajarannya itu yang menuntut dia harus mati syahid. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan itu kepada banyak orang pada saat itu karena mempertahankan bahwa ajaran itu adalah suatu kebenaran, maka demi ajaran itu dia rela mati syahid. Gitu. Mati syahid. Nah, ini yang pertama. Nah, tentu ini ditentang oleh Yohanes 10 ayat 18. Tidak sesuai. Kalau Yesus itu masih mati dipaksakan mati syahid. Nah, kalau Stefanus mati syahid boleh karena imannya kepada Yesus. Ya, kemudian Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah dan terbalik, itu mati syahid boleh. Yohanes Pembaptis kepalanya dipenggal karena imannya kepada Yesus, mati syahid. Tapi kalau Yesus tidak, ya kan? Oke. Nah, coba minta tolong satu orang baca Yohanes 10 ayat 14. Silakan. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Perhatikan ini, yang terutama yang saya garis bawah ya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku, aku memberikan kehendakku. Kalau dikatakan aku memberikan diriku untuk disalibkan, itu adalah menurut kehendakku. Aku kuasa memberikannya, aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya apa? Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, itu bukan mati syahid. Tapi karena dia memberikan dirinya untuk menggantikan manusia berdosa. Ya. Dan juga sekaligus ini meluruskan ajaran yang sumbang sekarang ini.
yang mengatakan bahwa kematian Yesus itu akibat dari tindakan dari Bapa. Yaitu apa? Bapa mengambil kuasa dari Yesus. Karena kuasa itu berasal dari Bapa, maka Bapa berhak untuk mengambilnya dari Yesus. Ditelanjanginya. Bahkan ada kata yang lebih sadis lagi, dibunuhnya. Ya kan? Diambil kembali karena Bapa berhak untuk mengambil itu karena kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu bukan berasal dari, bukan ada dari Yesus sendiri, itu dari Bapa. Makanya Bapa berhak mengambil. Kapan? Pada saat kematiannya. Ajaran seperti ini tentu harus kita juga tolak. Karena Yesus mengatakan dengan jelas, aku dikatakan aku memberikannya menurut kehendakku. Menurut kehendak Yesus. Bahkan berkuasa untuk memberikannya. Dan juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Itu ya, nanti ada pengembangan kenosis dalam kristologi tentu sudah dipahami hal demikian. Kenosis itu bukan dilepaskan, bukan diambil oleh Bapa, bukan ditanggalkan, tapi kenosis itu adalah dengan rela membatasi diri, dengan rela tidak menggunakan keilahiannya supaya dia bisa mati. Kalau yang demikian berarti dia tetap Allah, dia tetap Tuhan. Itu ya. Oke ya. Nah ini perlu kita perhatikan. Itu disebut dengan teori dari mati syahid. Kita tolak. Ya, teori yang mengatakan bahwa Yesus itu mati syahid. Kemudian yang berikut yang kedua, the moral influence theory. Ya. Atau dimaksud keperhatian apa di sini yang dimaksud dengan itu? Teori pengaruh moral. Teori pengaruh moral. Artinya apa? Kematian Yesus hanya suatu tanda simpati Allah terhadap manusia berdosa, hanya sebatas teladan. Nah itu. Jadi ini punya pandangan ini seperti ini, katakan bahwa kematian Yesus sebenarnya simpatinya Allah saja untuk menunjukkan keteladanan. Keteladanan hal apa? Keteladanan hal berkorban. Ya gitu ya. Nah ini. Jadi ini apakah ini benar? Kematian hanya suatu simpati dari Allah bagi manusia? Tidak. Ini ditentang oleh Yohanes 1 ayat 18. Minta tolong orang baca Yohanes 3, kita baca ayat ini Yohanes 1 18 dan juga 2 Korintus 5 21. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, dari ayat ini bisa jelas kita melihat, ya dikatakan bahwa Yohanes 1:18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi bukan karena menunjukkan suatu keteladanan atau rasa simpati. Tidak, ya tidak. Ya, jadi anak tunggal Allah itu yang ada pangkuan Bapa, dia adalah yang menyatakannya. Oke, menyatakannya. Oke, kita perhatikan lagi misalnya 2 Korintus 5:21. Ya, silakan. Silakan Pak Tamrin. Atau siapa saja lanjut yang cepat baca. Pendang ya Pak. Ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa. Perhatikan, jangan sampai diperhatikan menjadi berdosa, jangan ya. Menjadi dosa karena kita. Artinya menanggung dosa kita. Ya, menanggung dosa manusia. Untuk apa? Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Artinya menjadi pengganti bagi kita. Jadi jelas bukan untuk sekadar menunjukkan keteladanan atau simpati, ya. Ini bertentangan tentunya ya. Nah, Tuhan semua lakukan itu. Ya, karena apa? Karena kasihnya. Ya, karena dia mau
bersedia dengan sampai taat di kayu salib untuk apa? Menggantikan manusia berdosa yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita masuk dalam murka Allah, dalam kebinasaan karena dosa. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan itu. Ya, diutus oleh Bapa ke dunia ini, ya. Baik, kemudian ada lagi teori yang lain disebut dengan identification theory, ya. Kita perhatikan di sini. Apa maksudnya itu? Teori identifikasi. Apa itu teori identifikasi? Seolah-olah Allah diharuskan menerima pertobatan yang diwakili oleh satu orang yaitu Yesus. Nah, ini. Jadi seolah-olah dikatakan diidentifikasi seolah-olah Allah diharuskan menerima pertobatan. Allah menerima pertobatan diwakili oleh satu orang yaitu Yesus. Tentu ini juga keliru. Ya. Ini salah, ditentang dalam Roma 10 ayat 9. Ya. Roma 10 ayat 9 dikatakan apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi bukan karena identifikasi, bukan karena itu. Bukan, tetapi karena apa? Pengakuan, karena iman, karena percaya. Percaya kepada karya Tuhan Yesus. Dikatakan mengaku dengan mulut, kemudian percaya dalam hati bahwa Yesus yang telah dibangkitkan dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Diselamatkan. Nah, itu yang menyebabkan orang diselamatkan, bukan karena identifikasi, bukan ya. Nah, bukan itu. Oke. Nah, perhatikan lagi ada teori yang lain. Teori disebut dengan teori rektor ataupun pemerintah. Ya, pemerintah. Nah, kita perhatikan nih, mengakui nilai objektif kematian Kristus. Nah, ini pun tentu salah, ya, keliru. Kemudian ada teori tebusan kepada setan. Artinya Yesus menggantikan manusia mati di kayu salib itu untuk apa? Ditebus dari setan. Itu tadi yang dari awal saya bilang, ya. Yaitu dengan Allah memuaskan hati setan dengan harga tebusan anaknya. Nah, ini pun tentu salah, keliru, sesat. Ya, jadi kematian Yesus bukan untuk menebus manusia dari setan. Siapa itu setan? Masa setan lebih berkuasa dari Tuhan? Tentu tidak. Ya. Nah, ini bertentangan dengan Ibrani 2 ayat 14. Minta tolong satu orang baca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Silakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Iya, justru iblis itu, ya, iblis itu justru harus dimusnahkan. Ya, dia nggak berkuasa lagi atas maut, dia harus dimusnahkan. Nah, suatu saat ya Tuhan akan memusnahkan, menghukum ya setan dan iblis. Masa mau ditebus dari iblis gitu kan? Nah, ini kita perhatikan di sini. Jadi bukan ditebus dari setan dan iblis ya. Bukan. Oke, ada teori yang lain. Yang terakhir ini teori simbol ataupun mitos. Dikatakan bahwa kematian Kristus itu sebenarnya hanya simbol tentang kebenaran. Ya, atau kenyataan pengalaman manusia. Jadi sesungguhnya itu bukan kenyataan gitu. Bukan kenyataan, tapi itu adalah suatu simbol. Ya, suatu simbol dari suatu kebenaran. Nah, ini tentu ini juga sangat keliru. Ini sangat sesat. Ya, kematian Yesus itu adalah data dan fakta. Ya, data dan fakta.
Mengapa? Karena kematian Yesus itu bukan saja diketahui zamannya Rasul atau zamannya Yesus hadir berinkarnasi. Tapi kematian Yesus sebelum berinkarnasi itu sudah diberitahukan, sudah dinubuatkan. Ya, artinya apa? Kematian Yesus itu berarti sesuatu yang sudah direncanakan dalam kekekalan dan sudah dinubuatkan sebelum Yesus berinkarnasi. Berarti itu adalah suatu kebenaran yang harus terjadi dan sudah terjadi. Oke, maka teori ini semua kita harus tolak. Ya, kita harus tolak. Oke, itu adalah konsep pengganti. Jadi kesimpulan konsep pengganti itu adalah Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan manusia berdosa. Itulah disebut dengan keselamatan. Supaya kita diselamatkan. Ya, supaya kita diselamatkan. Oke, supaya kita memperoleh kehidupan kekal. Oke. Pertanyaan, diselamatkan dari mana? Dari kebinasaan. Diselamatkan dari mana? Maut karena dosa. Ya, karena dosa. Oke, itu baru dua. Ya, baru dua. Nah, konsep keselamatan. Sebelum kita lanjutkan ke konsep penebusan, mungkin ada yang didiskusikan. Silakan.